Pak Yulpan, Iya, Pak. gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Malam-malam kita ujian nih Pak. Iya, Pak. Panggilannya nih Pak Yulpan ya Pak nih? Iya, Pak. Pak Yulfan, Pak. Pak Yulpan, oke Pak Yulpan Effendi. Oke baik Pak Yulpan. Iya, Pak. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik Pak Yulpan. Boleh di share screen satu modul ajar aja Pak. Oh iya, Pak. Ya. Apa temanya Pak? Pak Yulpan, mari Mari mengaji mengaji dan mengkaji Quran Surah At-Tin. surat Atin kelas Iya, 5 ya Pak kelas ya. 5. Iya, Pak. Semester Ini PBL atau PJBL Pak? PJBL, Pak. Model pembelajarannya. PJBL. Baik. Nah, Pak Yulpan sudah membuat modul ajar. Temanya adalah mari mengaji dan mengkaji Quran surat At-Tin menggunakan PJBL. Oke, kira-kira nih Iya, Pak. seperti apa Pak Yulpan membelajarkan tema ini dengan PJBL Pak? Silakan Pak. Oh, pertama di awal pembelajaran tentu dengan ini langkah-langkahnya, Pak. Yang pertama, saya ini menyiapkan dulu sarana pembelajarannya, Pak. Oke. Diawali dengan sumber belajar, Pak. Video sumber belajar, pembuatan sumber belajar. Oh, di sana dijelaskan nanti video itu tentang apa saja kegiatan kita pada pembelajaran ini. Nah, tentu kita persiapkan dulu. Yang pertama sarana prasarananya, kemudian yang kita siapkan proyektor LCD, laptop, HP dan juga oh, beberapa kertas karton dan potongan kertas serta lem, Pak. Jadi di langkah pembelajaran nanti ketika masuk pembelajaran di kegiatan intinya, pertama kita menjelaskan dulu tentang tujuan pembelajaran. Habis itu kepada anak-anak, kemudian KKTP-nya apa, lalu buat pertanyaan pemantik. Setelah itu baru nanti video sumber belajarnya ditampilkan, Pak. Video sumber belajar ditampilkan, anak-anak melihat apa materi yang dibahas pada hari itu. Baru habis itu dibagi kelompok, Pak. Saya membagi kelompok, saya suruh anak-anak membagi kelompok. Nah, setiap kelompok itu terdiri dari tiga atau empat orang, orang anak. Nah, jadi barulah nanti pada saat sudah sebelum dimulai, saya kembali lagi menjelaskan tentang metode pembelajarannya. Karena metode pembelajarannya metode Sorkar, Pak. Sorkar ini potongan-potongan materi yang dipisah-pisah, dibuat dalam karton. Nah, tapi yang ini pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah suruh ini untuk menyiapkan kartonnya, lemnya. Kemudian saya ceritakan kita nanti membuat ini, ada sesuatu oh kita buat dalam karton, tolong bawa dulu anak-anak begitu, Pak. Baru pas pembelajaran anak-anak sudah ada semuanya, Pak, persiapannya. Kita tinggal silakan kelompoknya yang dibagi kemarin dibagi, kemudian keluarkan bahan-bahannya. Baru nanti pada saat semuanya sudah siap, barulah saya tampilkan di video sumber pelajaran, baru saya suruh anak-anak untuk memotongnya, Pak. Memotong apa ayatnya yang tersuratin itu dibuat kan gambarnya saya siapkan, Pak, tapi anak-anak saya bagikan gambar suratin ini di kertas sudah dibesarkan ya kan, terbesar di Word, kemudian di print, saya bagikan per kelompok, baru anak-anak saya suruh gunting di saya suruh gunting, pokoknya terserah dia guntingnya disuruh, kan dia belum tahu ini tujuannya apa ini. Gunting saja gitu, tapi jangan sampai kena tulisannya kan gitu, Pak. Jadi sudah teracak-acak, baru dia bingung kan, baru kita buat. Oh, sekarang silahkan susun kembali yang dipotong-potong tadi, baik baik artinya, baik oh
ayatnya. Baru setelah itu nanti diskusikan, baru dibuat lagi tambahannya Pak, diskusikan ilmu tajwid apa yang kamu temukan di situ dalam surah itu. Bahas dengan temanmu, baru tuliskan di lembar kerja kelompoknya. Apa? Jadi di sana nanti lembar kerja kelompok itu isinya, susunannya sudah ada, dan susunan susunan ayatnya sudah lengkap, kemudian terjemahannya sudah lengkap, ditambah di bawahnya oh apa kesimpulan kelompok tentang oh, ilmu tajwid tajwid apa yang terdapat dalam surah At-Tin itu, namanya dan juga contoh dari potongan ayat itu dibuatnya di kertas kelompoknya Pak. Setelah itu nanti setelah selesai baru kita apa namanya kita tampilkan per kelompoknya Pak. Tampilkan apa presentasikannya, dipresentasikan per kelompok, kelompok satu, 2, 3, dan 4. Nah, dalam presentasi nanti disuruhlah anak-anak ini menjelaskan dan yang lain menanggapi. Setelah itu nanti habis pembelajaran baru saya kembali lagi membahas tentang evaluasinya, Pak. Evaluasi dari itu, kemudian menyampaikan pesan pokok yang apa menyampaikan oh pesan-pesan pembelajarannya. Bagaimana nanti dia bisa menghafalkannya dan juga mengetahui mak arti dari surah itu secara apanya, secara ringkasnya. Begitu Pak, untuk proses pembelajaran. Oke. Ah, sudah bagus, Pak Yulpan. Iya Ah, Pak. cuman nanti rencana Pak Yulpan untuk UKIN PJBL. Iya yang ini Pak, kalau kalau Yang ini. tidak apa kan yang kita rencanakan juga masih tentang yang seperti ini Pak. Ya, bagus. Nanti tinggal Pak Yulpan Iya Pak. memperkuat, tapi udah bagus tadi. Hmm. Jadi nanti kalau kalau PJBL itu kan karya siswa ya, Iya Pak. harus ada hasilnya. Itu tadi udah bagus. Anak-anak bikin di karton, digunting, itunya harus diperbanyak nanti Pak, narasi Oke. itu. Narasi kegiatannya Pak. Iya. Kemudian hasilnya. Jadi hasil yang di karton ini tidak hanya hasil yang sembarangan, tapi Iya. juga dibuat lebih bagus sehingga nanti menjadi seperti poster kan Pak ya. Oh iya Pak. Ya biasanya juga begitu Nah, Pak. Biasanya setelah itu. di kegiatan tadi, baru nanti disuruh lagi ditempel anak-anak. Tapi Nah, saya lupa tadi menjelaskannya. betul betul. Iya, Karena memang PJBL itu kan sebuah program yang menghasilkan sesuatu. iya Pak. Benar. Jadi Pak Yulpan nanti kalau memang ini yang mau dijadikan UKIN, nanti memang harus diperlihatkan kalau bisa itu apa namanya tuh poster itu tidak hanya sekedar poster biasa gitu kan, Iya Pak. Iya. tapi juga ada nilai estetikanya, nilai Iya, saya keindahan. sebetulnya tadi di dalam apa proyek ini saya menyuruh kepada anak-anak itu untuk berkarya bagaimana bentuknya terserah dia Pak. Biasanya kan terserah dia. Bagus, Jadi bagus. mau dia Ah, mau dia buat model 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 mobilan, mau iya, buat benar, bagaimana benar, terserah dia bagus, gitu Pak. bagus. Iya. Ah, karena memang justru disitulah letak project base-nya itu. Project base-nya itu memang harus lebih di situ. Kalau project base yang lainnya itu, walaupun ada sisi kita menyampaikan, kita mendampingi, sebenarnya itu nggak kelihatan betul. Iya Pak. Nah, project base-nya itu memang adalah ketika anak-anak berkreasi gitu kan, Iya Pak. sesuai dengan yang Pak Zulpan bilang, mereka mau suka gambar apa. Iya Pak. Mungkin ada aja yang membuat gambar laut, misalnya kan, Iya. gambar Iya. tumbuhan. Iya. Itu keren. Jadi nanti itu kan di kreativitasnya masing-masing, Pak. Misalnya Betul. yang Iya. putrinya kan suka bunga, ya bunga lah dibuat gitu kan. Nanti bunga apanya Iya. gitu kan. Oke. Kalau Bagus, kalau bagus. laki-laki kan mobil-mobilan kan. Iya. Jadi nanti kelihatan betul-betul kegiatan proses proyeknya itu. Oke. Bagus, Pak. Udah pemahaman Pak Yulpan terhadap PJBL saya kira udah bagus gitu kan. Udah berapa tahun, Pak, Mengajar, jadi Pak. guru? Saya Ya, mengajar dari tahun 2014, Pak. 2014. Iya. Tapi Berarti udah pindah-pindah. cukup 2014 itu ada dua sekolah itu, Pak. Pertama, saya di sekolah MIS itu guru olahraga. Habis itu olahraga. semester 2-nya Kok PAI bisa jadi guru olahraga? itulah Pak kan. Semester 2-nya saya pindah lagi sekolahnya, kemudian jadi guru kelas dan tata usaha Pak. Oh, Nah, jadi guru langsung jadi TU. 2015 saya pindah lagi
ke sekolah yang lain itu jadi tata usaha, Pak. Oh, Baru TU 2000, lagi. iya 2016 saya pindah ke sekolah yang sekarang jadi guru agama, Pak. Sampai sekarang. Oh, baru, baru Kemudian, kembali. iya Tapi Pak. S1 Pak Pak Yulpan kan memang PAI kan? Iya memang PAI, Pak. Dan 2016 itu saya dirikan karena saya kan SD-nya di kampung sendiri, Pak, mengajarnya. Ah, Saya mendirikan MDA siang, itu kegiatannya dari siang sampai Bagda Asyar. Malamnya ah, saya mengajar TPQ, Pak. Saya dirikan TPQ itu sampai Bagda ah. Isya. Oke, 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 oke. Udah P3K Pak Yulpan. Baru yang kemarin ini, Pak, baru yang lulus. 2024. Iya, yang terakhir ini. Berarti kalau P3K kan tetap ditempatkan pada sekolah sebelumnya ya Pak ya? Iya, alhamdulillah tetap di situ, Pak. Sebetulnya kami dua lulus di situ, Pak. Cuman yang pindah yang kawan itu kan. Jadi saya tetap Hmm, di sekolah yang sekarang. oke, oke, oke. Pemahaman Pak Yulpan bagus Oh iya, Pak, terkait makasih, Pak ya. model pembelajaran ini. Dan implementasinya juga, makanya saya tidak bertanya sama Pak Yulpan apa itu PJBL gitu kan. Iya, Pak, iya. Tapi kalau sudah mampu mengimplementasikan berarti udah paham, itu yang Oh intinya iya. kan. Oh iya, makasih, Pak. Nah, Karena yang perlu dalam model itu adalah apa karakteristik dari model itu. Itu yang paling penting kita utarakan. Nah, iya, Pak Pak. Yulpan sudah. Jadi memang nanti kalau memang Pak Yulpan sudah bertekad atau bulat keputusannya untuk menjadikan PJPL ini sebagai uh, modul ajar untuk UKIN, nanti ya tinggal seperti yang saya sampaikan tadi, diperkuat narasi proyeknya gitu kan. Iya, Pak.